ya, maupun organisasi. Jadi tadi sempat disinggung oleh Bro Gros TV masalah kode etik. Ini udah cerita klasik sebenarnya kode etik itu. Cerita klasik yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun permasalahan itu ada. Saya hanya ngebayangin aja, dulu sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu dengan jumlah notaris yang saat itu dari 2.000, 4.000, 6.000, 18.000, tambah lagi 6.000 sekarang. Total 24.000. Bagaimana memanage anggota sejumlah 24.000 anggota ini? Yang tentunya tidak mudah, masyarakat PR buat kita semua. Kami berdua punya pengalaman duduk di suatu lembaga yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam UU JNP itu Undang-Undang 2 2014 ya, sebagai perubahan Undang-Undang 30 2004, di mana beliau sebagai majelis pengawas notaris. Yang tadi sempat kita singgung, kode etik itu ada kode etik perkumpulan INI. Nah, itu hasil KLB Mei 2015 ya. Nah, law enforcement pernah saya bahas kok dulu. Law enforcement-nya, law enforcement-nya atau penegakannya dilakukan oleh organ dalam perkumpulan INI yang namanya Dewan Kehormatan. Nah, dari DKP yang di pusat, DKW di wilayah-wilayah, dan DKD di daerah. Ini adalah organ dia. Ya, perkumpulan tuh INI sebagai satu-satunya wadah perkumpulan profesi dan jabatan notaris, pasal 82. Ya, ini sudah khatam ya. 82. Nah, itu artinya organ ini tadi akan bekerja sesuai dengan tupoksinya dia. Tupoksinya ya, penegakan kode etik. Penegakan kode etik itu luas, mulai dari sosialisasi kode etiknya ya, pemahaman kepada anggota tentang kode etik, dan penegakan hukum atas kode etiknya. Ini aja PR nih. Karena saya pernah 2 periode jadi DKD, pusing nggak jalan. DKD dulu nih ceritanya kode etik. Karena saya sendiri harus menguasai kode etik itu. Saya harus menguasai, memahami, bukan sekedar membaca. Menguasai dan memahami. Sama dengan pada saat proses verleden pembuatan akta. Kita bukan sekedar membacakan supaya mereka mendengar apa yang kita bacakan. Tapi bagaimana kita membacakan akta supaya mereka memahami dan mengerti apa yang mereka tanda tanganin. Ya, gitu kira-kira kan. Nah, ini ngobrol santai apa serius jadinya ya? Jadi kayak kuliah. beliau ini tim teaching juga dengan saya ini. Ya kan? Itu loh. Tadi ya. Nah, sempat ente singgung tadi ada, jadi ente aneh deh. Kode etik UUJN. Nah, kamu juga bocorin. Iya. Coba dibikin matriksnya deh. Ada yang tertuang di dalam KLB Mei 2015 itu yang tertuang sebagai kode etik perkumpulan, itu linear dengan apa yang tertuang di Undang-Undang Jabatan Notaris, baik UUJN dan UUJNP. Nah, bahasa saya itu kita UUJN itu Undang-Undang 30 2004, UUJNP perubahan itu yang 2 2014. Ya. Nah, kita bahas contoh mengenai pasal 18 misalnya ya, tentang apa itu? Tentang kedudukan notaris, tentang wilayah jabatan. Nah, pasal 19-nya juga lanjut ini kan. Artinya apa? Kode etik mengatur kita tidak boleh punya kantor cabang, ya, perwakilan. Nah, macam-macam tuh kan, ada banyak poinnya. Pasal berapa itu ya? Ada itu kan. Nah, UUJN juga ada mengatur tentang hal itu. Ini kan linear nih. Ya, kita tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan kita. Kita tidak boleh meninggalkan tempat kedudukan kita lebih dari 7 hari kerja, contohnya kan. Nah, itu banyak, kalau dikaji itu banyak. Ya. Nah, tetapi ada lembaga khusus di dalam UUJN dan UUJNP ini yang merupakan lembaga delegasi dari Kementerian Kumham. Karena pengawasan notaris itu ternyata dilakukan oleh Kumham, Kementerian Hukum dan Jabatan. Ya, dalam menjalankan jabatan sebagai notaris, walaupun dalam UUJN juga tersebut profesi juga ya, profesi dan jabatan. Nah, jadi artinya Kementerian Kumham itu bertindak sebagai eksekutif. Dia punya basicingnya dia
Itu SK pengangkatan kita sebagai notaris. Nah, karena kita diangkat oleh menteri, SK-nya tadi, maka menteri juga sebagai eksekutif punya hak melakukan pengawasan dan pembinaan, pengawasan dan law enforcement tentang hukum administrasinya. Nah, sehingga notaris yang sudah diangkat oleh menteri dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh delegasinya Kementerian Kumham, yaitu namanya Majelis Pengawas Notaris. Nah, tadi ya, MPD, MPW dan MPB pusat, ya kan. Nah, mereka melakukan pengawasan terhadap notaris, delegasi dari Kementerian Kumham. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pasal-pasal yang tercantum di dalamnya, ya, ada sanksi-sanksi, termasuk mulai sanksi teguran, lisan, tertulis, sampai berlakunya law enforcement tentang hukum administrasinya, pemberhentian. Nah, kita hormat dengan secara berjenjang tadi ya, MPD, MPW dan MPP. Ini beliaulah yang pakarnya di situ ya. Tapi ada satu lagi lembaga yang namanya Majelis Kehormatan Notaris, itu pasal 66. Kalau tadi yang namanya Majelis Pengawas Notaris itu pasal 67 sampai 81. 81. Nah, kalau Majelis Kehormatan Notaris di pasal 66 dan 66A, ya kan? Nah, fungsi ini apa? Itu sejarahnya dulu ada. Sebagian kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang terdahulu dipatahkan oleh keputusan hasil keputusan Majelis Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 2 2014 lahirlah pasal 66 itu. Memunculkan kewenangan tadi. Kenapa kewenangan ini lahir? Lembaga yang namanya Majelis Kehormatan Notaris itu bukan bicara tentang hak kekebalan notaris, bukan. Tetap di hadapan hukum itu semua equality before the law. Siapapun yang berbuat kejahatan, pidana, ya dapat dipidana. Siapapun yang berbuat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang, dapat dituntut kerugian. Tetap itu, ya kan. Nah, ini terkait dengan profesi dan jabatan tadi. Profesi dan jabatan, notaris itu memiliki hak ingkar. Dalam KUH Perdata ada, ya kan? Karena ini sifat kita tuh berkecimpung di dunia hukum privat, kan. Nah, hukum privat itu tidak bisa diintervensi oleh hukum publik. Ceritanya gitu, ya kan? Nah, sehingga adalah yang namanya rahasia jabatan. Nah, notaris disumpah nih, harus diingat nih yang 6.000 nanti ini. Nah, tugas organisasi juga berat tadi kan, pembinaan kepada anggota, memahami bahwa nanti setelah mereka ini disumpah, ada sumpah jabatan itu di pasal 4. Salah satu poin bunyi sumpahnya adalah akan menyimpan rahasia jabatan. Itu perintah dari sumpah dan perintah di pasal 16 ya. 16 ya. 16 ya. Ada ya. Nah, dia harus menyimpan rahasia jabatan. Perintah undang-undang rahasia jabatan. Kenapa? Karena konteks tadi kita ada bicara di hukum privat, kan begitu. Ya. Nah, ternyata KUH Perdata mengatur tentang rahasia jabatan. Kita memiliki hak ingkar karena notaris atau jabatan kita bisa tidak memberikan suatu hal isi dari akta yang dibuat di depan kita karena kita ada kewajiban menyimpan rahasia jabatan, dan itu pidana, hukum materialnya ada di pidana juga. 322 KUH pidana. 322 KUH pidana. Membuka rahasia jabatan karena kita atas perintah undang-undang untuk menyimpan rahasia jabatan bukan diperbolehkan, delik pidana. 9 bulan ancaman hukumannya. Walaupun itu delik aduan, bagi masyarakat atau siapapun yang merasa dia rahasia, dia terbongkar karena notaris membuka rahasia jabatan, dapat diadukan. 322 KUH pidana.